Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefti Ayuana Diana Fauzan dengan NIM 22581066. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi UAS tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad, kuantitas sanad, hadis qudsi, dan hadis mauquf dan maqtu. Langsung saja. Yang pertama itu pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Hadis berdasarkan kualitas sanad dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalannya, tahu dabit, tidak mengandung kejanggalan atau syadz, serta tidak memiliki cacat atau ilat. Hadis sahih dapat dijadikan hujjah atau dasar dalam menetapkan hukum Islam. Yang kedua itu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi tingkat ketelitian hafalannya berada di bawah perawi hadis sahih. Hadis hasan tetap dapat dijadikan hujjah dalam syariat Islam. Yang ketiga itu hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hadis karena terdapat kelemahan pada sanad atau perawinya, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibolehkan oleh sebagian ulama untuk keutamaan amal dengan syarat syariat tertentu. Yang kedua itu pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad. Hadis berdasarkan jumlah perawi dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad dengan menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Penjelasan sanad itu, sanad adalah rangkaian para perawi yang menyampaikan hadis mulai dari Rasulullah SAW hingga kepada perawi terakhir yang menuliskannya. Yang ketiga hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad terdiri dari hadis mansyur, aziz, dan gharib. Yang ketiga itu hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lafaznya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran adalah bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah baik lafaz maupun maknanya, sedangkan hadis qudsi hanya maknanya yang berasal dari Allah. Contoh hadis qudsi sahih yang berbunyi, qala Allah Ta'ala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu, yang artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Hadis mauquf dan maqtu. Yang pertama itu hadis mauquf. Hadis mauquf adalah perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada sahabat Nabi, bukan kepada Rasulullah SAW. Hukumnya, hadis mauquf bukan termaksud sabda Nabi, sehingga tidak memiliki kedudukan yang sama dengan hadis marfu. Namun, dalam kondisi tertentu dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila tidak bertentangan dengan dalil lain. Yang kedua, hadis maqtu. Hadis maqtu adalah perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in. Hukumnya itu hadis maqtu bukan merupakan hadis Nabi, sehingga
tidak dapat dijadikan hujjah secara langsung, tetapi dapat digunakan sebagai pendapat ulama generasi tabi'in dalam kajian keilmuan. Demikian penjelasan dari saya mengenai pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad, kuantitas sanad, hadis qudsi, serta hadis mauquf dan maktu. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai ilmu hadis, ulumul hadis. Apabila ada kesalahan dari video saya, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.